Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destiana Anggraini dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat website katalog penjualan menggunakan HTML. Di sini, oke, yang pertama itu kita terdapat dua buah HTML atau file yang dapat di HTML ini gunanya untuk menghubungkan file satu dengan file yang lainnya. Kemudian sebelum itu kita juga membuat folder yang berisi foto-foto dari barang yang kita jual. Kemudian ada juga CSS. CSS ini untuk mengatur gaya tampilan. Yang pertama itu ada HTML. HTML ini ialah tampilan utama atau elemen utama pada dokumen HTML. Kemudian head. Head ini ialah berisi informasi metadata dan link ke CSS eksternal. Kemudian pada tag meta, yang pertama ini untuk mengatur pengadaan karakter menjadi TF8 dan memastikan karakter tampil dengan benar. Kemudian pada meta yang kedua ini, ia berfungsi untuk mengoptimalkan tampilan di perangkat mobile. Kemudian link ini untuk memasukkan link-link yang link-link website yang akan kita masukkan ke dalam sini. Kemudian pada bagian body, body di sini ialah berfungsi untuk konten utama yang ditampilkan kepada pengguna. Kemudian di sini ada div class. Div class ini berfungsi untuk membungkus dan mengatur tata letak konten. Kemudian di sini juga ada section. Section ini berfungsi untuk menampilkan pilihan itu. Kemudian di sini ada label. Label ini ialah tampilan atau rekomendasi yang akan ditampilkan atau icon. Iconnya itu berupa keranjang. Kemudian rekomendasi ini ialah kata yang akan ditulis untuk merekomendasikan pada halaman web. Kemudian ada footer. Footer ini ialah bagian bawah pada website yang selalu tampil di setiap halaman situs, dan bagian ini dapat menampilkan logo, menu kontak, atau media sosial. Contohnya seperti ini hasilnya. Ketika kita klik belanja ini, nanti dia akan terhubung ke file yang satunya lagi. Oke, kemudian ada file index HTML ini sama seperti yang tadi, dia berisi HTML, meta, title di sini itu yaitu judul, kemudian link, dan di sini juga ada header. Nah, header ini ya nanti akan menampilkan icon seperti Facebook, YouTube, Instagram pada tampilan web. Kemudian di bagian div class LI class active ini kita ketik indeks HTML. Kenapa? Karena nanti dia akan terhubung dari katalog ini ke indeks HTML ini. Oke. Kemudian label sama seperti tadi ialah icon untuk ditampilkan pada halaman web. Kemudian gambar ini ialah berisi gambar-gambar atau foto-foto.
Setelah itu ini selection, kelas gambar gerak, ini berfungsi agar gambar tersebut dapat bergerak. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, nanti dia akan bergerak. Kemudian, sini sama kita masukin width-nya atau lebarnya itu 1200. Kemudian di sini kita masukin gambar-gambarnya. Kemudian pada kategori ini ialah berisi icon-icon kategori seperti kategori makanan, elektronik, dan seterusnya. Contohnya nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini kategorinya. Kemudian pada rekomendasi ini sama, yaitu berupa produk. Kemudian pada bagian div kelas beli ini berisi gambar atau foto yang akan ditampilkan atau ditawarkan pada halaman web. Kemudian ini kita masukin saja foto-fotonya yang sudah kita masukkan tadi di sini. Itu formatnya itu harus sama dengan yang di dalam file. Kenapa? Karena kalau tidak, dia tidak akan muncul gambarnya. Kemudian ini untuk harga. Setelah itu service ini ialah berisi icon-icon service seperti service, mobile app, icon web developer, desain, digital marketing, dan seterusnya. Kemudian pada footer ialah bagian bawah yang ditampilkan pada halaman situs, dan bagian ini biasanya berupa logo perusahaan, menu kontak, atau media sosial. Oke, setelah itu pada bagian CSS ini ialah berisi tampilan gaya atau mengatur tampilan-tampilan yang akan muncul di halaman web. Hasilnya seperti ini. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.